Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Mbak Tukiem, janda kembang pasir, yang menjadi rebutan lelaki hidung belang, di desa saya. Hari ini, kembali saya hadir di tengah kalian semua. Untuk apa lagi kalau bukan untuk menghibur kalian para jomblo, para pengangguran sejati dan para ibu rumah tangga yang sedang kesepian ditinggal kerja sama lakinya. Tanpa berlama lagi, karena saya juga mau netekin anak, langsung saja kita dengerin bersama ceritanya. Sebelumnya, pakai handsfree, pejamkan mata, matikan lampu, agar kalian bisa merasakan sensasi horornya. Jangan lupa subrek dong ya. Gue tampar bulak-balik kalau enggak. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya diberi kesempatan untuk menceritakan pengalaman mistis, pengalaman horor. Salah satu pengalaman mistis ini, saya dapatkan dari salah satu narasumber, yaitu seorang sopir. Pengalaman mistis dari sopir ini, sebut saja namanya Pak Budi. Pak Budi itu diminta untuk mengantar rombongan. Rombongan yang diantar ini, ternyata rombongan yang akan melakukan ritual pesugihan. Tapi sebelum saya melanjutkan ke cerita intinya, saya sebelumnya mohon maaf karena di dalam tokoh atau nama yang akan saya sebutkan ini, apabila ada yang terkait di dalamnya, semuanya itu bukan unsur kesengajaan. Karena semuanya sudah saya samarkan sesuai dengan permintaan dari narasumber. Nah, di sini Pak Budi yang sebagai sopir yang bekerja di salah satu rental mobil plus on ini punya tetangga, namanya Pak Wawan. Pak Wawan ini datang ke rumahnya Pak Budi, meminta untuk membawa rombongan pekerjanya ke salah satu tempat. Nah, waktu itu, Pak Budi tidak tahu menahu kemana arah tujuannya. Yang paling penting bagi Pak Budi adalah bayarannya. Pak Wawan yang datang rumahnya Pak Budi ini dia meminta mengantarkan itu sampai 3 hari 3 malam. Dan Pak Budi ini meminta sama Pak Wawan untuk 3 hari 3 malam. Dia butuh uang yang akan digunakan untuk anak istrinya. Dan Pak Wawan menjawab setiap hari itu rentalnya berapa? 300, 700 atau berapa? Dijawab sama Pak Budi itu 700.000. Nah, singkat cerita 700.000 ini jadi langsung diberikan oleh Pak Wawan untuk Pak Budi. Dan Pak Budi pun memberikan uang itu ke istrinya dan berpamitan sama istrinya untuk mengantar rombongan Pak Wawan selama 3 hari 3 malam. Dan istrinya ini berpesan, "Hati-hati ya Pak." "Iya Bu." Nah, singkat ceritanya Pak Budi dengan mobil rental dari bos ini dia datang ke rumahnya Pak Wawan. Sampai di rumah Pak Wawan ini dia melihat ada beberapa orang yang sudah siap untuk berangkat. Singkat cerita mereka itu pun langsung menaikkan semua barang-barang yang akan dibawa ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Pak Budi. Di dalam perjalanan, Pak Wawan itu sempat ditanya sama Pak Budi. Nah, di dalam perjalanan ini Pak Wawan itu tutup di sebelahnya. Pak Budi dan Pak Wawan sempat ngobrol sebelum sampai ke tempat tujuan. Perjalanan yang ditempuh kata Pak Budi ini, berjalan untuk ke tempat tujuan itu waktunya gerak-gerak 5 jam. Sebelum sampai ke tempat tujuan, Pak Wawan itu meminta Pak Budi untuk mencari tempat istirahat sebelum benar-benar sampai ke tempat tujuan nanti. Dalam istirahatnya ini, di salah satu warung, Pak Budi ini menanyakan ke Pak Wawan, "Sebenarnya kita itu mau kemana sih? Kita itu mau ke desa apa X? Bukankah desa itu desa pesugihan?" "Mohon maaf,
Desa ini saya tidak sebutkan nama desanya karena takut barangkali ada yang tersinggung. Lanjut lagi ceritanya. Pak Budi itu sempat kaget karena yang dituju oleh Pak Wawan dan rombongannya ternyata tempat pesugihan. Desa pesugihan. Pak Budi sempat nanya sama Pak Wawan. Lah terus mereka rombongannya sampeyan Pak, mau ikut ke sana untuk apa Pak? Pak Wawan menjawab, mereka semua itu kepingin seperti saya. Mereka pingin jadi orang kaya. Mereka kepingin jadi orang terpandang, disegani. Di dalam batinnya Pak Budi, dia seperti termenung. Ya Allah, segitunya orang-orang yang kepingin kaya raya. Pak Budi menanyakan kepada Pak Wawan, apakah benar Pak? Semuanya itu Pak? Iya semuanya. Ada 4 orang. Semuanya akan melakukan ritual pesugihan. Nah, barangkali Pak Budi mau ikut silahkan. Kalau dapat ndak apa-apa. Ndak apa-apa kata Pak Wawan. Masih saja Pak Wawan ini menawari Pak Budi untuk ikut melakukan ritual seperti yang akan dilakukan oleh keempatnya. Dan singkat ceritanya, perjalanan pun dilanjutkan. Sampai ke desa-desa ini tempat tujuan dari Pak Wawan dan rombongannya. Pak Budi ini melewati jalan berliku sampai di salah satu ujung desa. Jalan yang sangat rusak. Nanti kalau ada rumah kayu yang terletak di belakang desa itu, rumah dan tempat tujuan kita baru nanya. Beberapa meter, terlihat rumah tua. Pak Budi pun mengarahkan kemudinya sampai ke rumah tua yang dituju oleh Pak Wawan dan rombongannya. Nah, saat sampai di rumah tua itu, ternyata itu adalah rumah sang dukun. Nah, dukun yang disampaikan oleh Pak Wawan ini, konon ceritanya, dukun itu sangat sakti. Dukun yang bisa mengabulkan semua permintaan setiap orang-orang yang datang kepadanya. Sebut aja namanya Mbah Karto. Mbah Karto ini bisa menjadikan orang yang susah menjadi orang kaya raya. Orang yang pingin naik jabatan bisa. Jabatannya naik secara mudah. Orang yang tadinya dagangannya tidak laku, bisa laris manis. Itu cerita dari paparan yang disampaikan kepada rombongan Pak Wawan ini. Semuanya mengikuti paparan. Sampai di depan pintu rumah Mbah Karto. Ketuk pintu. Permisi Mbah, permisi Mbah. Pintu itu terbuka. Saat Pak Budi melihat sosok lelaki parubaya yang pakaian serba hitam dengan ikat kepala jenggot yang sudah berwarna putih dan memanjang. Tapi tatapan itu sangat menyeramkan. Dipandanginya satu persatu dari Pak Wawan, teman-temannya termasuk Pak Budi. Nah, setelah dipandangi oleh si dukun, mereka tuh dipersilahkan masuk dan ditanya satu persatu. Ini rombongan kamu Pak Wawan. Ini yang kamu ceritakan ke saya kalau orang-orang ingin ritual pesugihan. Ini Mbah. Iya Mbah. Kamu siapa? Saya Edi Mbah. Kamu? Saya Cahyo Mbah. Kamu? Saya Kemal Mbah. Lah kamu? Saya Karmi Mbah. Kalian semua mau rekrut menjadi orang kaya. Kalian semua kepengen seperti Pak Wawan iya? Iya Mbah bener Mbah. Kalau kalian memang ingin menjadi orang kaya, syarat utamanya, kalian ini semuanya sudah izin dan dapat restu dari istri kalian belum? Sudah Mbah. Semuanya kompak. Tapi Pak Budi tidak jawab apa-apa. Karena memang Pak Budi tidak mau ikut ritual. Nah di sini Mbah Karto itu mengarah jarinya ke Pak Budi. Kamu kenapa diam saja? Kamu belum dapat izin atau gimana? Mbah punten Mbah. Maaf Mbah. Saya itu ndak mau ikut-ikutan. Loh kamu itu sudah sampai di sini. Kamu harus melakukan ritual. Pak Budi mulai bingung. Penuh ketakutan. Mbah. Benar Mbah. Saya nggak mau ikut-ikutan. Saya cuma di sini seorang sopir Mbah. Ya sudah. Kalau kamu ndak mau ikut ritual, kamu cukup duduk.
Tunggu saja dia. Berlanjut syarat dan saran semua disampaikan ke beberapa rombongannya. Singkat cerita, setelah semua syarat dan saran ini diberikan ke rombongan Pawawan, mereka itu diminta untuk melakukan ritual selama 3 hari 3 malam. Dan mereka pun akhirnya masuk, terkecuali Pawawan. Nah, Pak Budi ini bingung. Pak, saya ndak usah ritual personil. Karena saya sudah ritual itu bulan kemarin. Ini semua pekerja saya ini. Ngaku mau seperti saya, Pak. Ceritanya selama 3 hari 3 malam. Ketiganya ini dibarengi Mbah Karto itu datang dari tempat ritualnya dan mereka pun cerita satu persatu pengalaman saat mereka ritual. Sebut saja di sini Paidi. Paidi menceritakan pengalamannya. Malam pertama diganggu oleh sosok pocong, sosok kuntilanak, sosok sundel bolong, yang berbau amis dengan wajah yang rusak ini sempat menggetarkan. Dan beliau hampir saja mau gagal ritual ketakutan yang sangat berlebihan. Ia mencoba untuk kuat dengan tetap membaca mantra-mantra yang sudah diajarkan oleh Mbah Karto. Malam kedua Pak Edi ini ditemui oleh Raja Siluman Babi. Dan malam ketiganya dia diperlihatkan uang yang begitu banyak. Tapi ada satu syarat, Pak Edi harus sujud di bawah Raja Babi itu. Cerita dari Pak Edi. Nah, beda lagi dengan cerita dari Pak Cahyo. Ia mengalami gangguan-gangguan non-stop dari siluman ular yang sangat banyak mengelilingi tubuhnya. Sampai di leher. Ada yang ingin memakan tubuhnya yang memang sudah tekad bulannya pingin kaya. Mantra yang diberikan Mbah Karto memang benar ampuh. Sosok ular-ular yang ada di sekeliling tubuhnya semuanya terhempas. Hanya satu ular yang hendak memakannya. Ular itu bermahkota warnanya kuning hijau dan itu saya rasa lepas dari itu adalah ratu dari ular tersebut. Dan ular itu pun hanya menatap saya, kata Pak Cahyo, dan ular itu pun terus mengganggu sampai 3 hari 3 malam. Dan kata Mbah Karto, penjelasannya kamu sudah diterima. Kamu gimana Pak Dirman? Apa pengalaman kamu di dalam ritual? Pak Dirman diam gak cerita apa-apa. Kamu kenapa diam menunduk? Ditanya sampai 3 kali sama Mbah Karto, kenapa kamu diam? Bah, saya bingung. Ceritanya, soalnya saya selama 3 hari 3 malam saja itu gak ditemui apa-apa Mbah. Saya bingung Mbah. Mantra itu dak ada yang salah, semuanya benar. Pak Wawan pun bingung. Wah, ini di mana ini Pak Dirman? Padahal semua harap caranya semuanya sudah penuh mantranya. Sudah pernah. Kenapa Mbah? Mbah Karto yang seorang dukun sakti sepertinya tahu masalah dari Pak Dirman. Pak Dirman, saya tanya sekali lagi sama kamu. Sampeyan sudah izin dan dapat restu dari istri sampean belum? Pak Dirman pun menjawab, saya sudah izin. Kamu benar sudah? Selama belum? Takdirmu nanti saya kasih tahu sama sampeyan Pak Dirman. Saya tahu sampeyan itu tidak lulus sekolah. Tapi yang harus sampeyan pahami, syarat utama untuk melakukan ritual bukan hanya sekedar izin tapi juga harus ada restu dari istri sampeyan. Sampeyan ketika saya tanya dapat restu apa Anda sampeyan tidak jelas. Ini penyebab kegagalan saat melakukan ritual. Suasana di rumah dukun Mbah Karto ini. Pak Budi merasakan aura yang sangat-sangat seram. Dalam batin Budi yang menyaksikan Dirman dicaci maki dan disalahkan oleh Pak Wawan, oleh Mbah Karto, oleh Cahyo dan Edi. Pak Soni mencoba menenangkan. Sudah Pak, mungkin ini belum waktunya untuk berderma. Dapat ketemu keinginannya. Mungkin lain kali. Pak Wawan juga tidak dipermasalahkan. Dan singkat ceritanya, sebelum Pak Budi membawa pulang seluruh rombongan ke rumahnya masing-masing, Pak Budi menjelaskan, kalian semua yang sudah sukses melakukan ritual kalian harus ingat syarat dan pantangannya harus ingat.
Singkat cerita, setelah semuanya sudah disarankan dan dinasehati oleh Mbah Karto, Pak Budi pun diminta sama Pak Wawan untuk melanjutkan pulang Pak. Soalnya membawa satu rombongan. Sebelum sampai ke rumah, dia teringat akan jalan di larang bukit di mana tempat tinggal bahkan atau jalan menuju ke tempat Mbah Karto ini baru dilalui oleh Pak Budi. Dan itu baru kali pertama dan ini kedua untuk pas Budi kembali ke rumah mengantar seluruh rombongan Pak Wawan dan teman-temannya. Jalan yang berliku itu sangat menantang bagi Pak Budi karena di lereng bukit hujan tuh sangat berliku dan sangat curam. Nah, di dalam perjalanan Budi membawa kemudi, mencoba untuk fokus, mencoba untuk tenang karena sadar. Sudah sore hari Pak Budi berusaha untuk fokus. Untuk menghindari ngantuk, menghindari rasa lelah sembari pegang kemudi saat baru-baru beberapa jam perjalanan. Saat hendak turun ke lereng perbukitan, di dalam mobil ini suasana mobil ini sudah berubah. Aura di dalam mobil itu sangat dirasakan oleh Pak Budi berbeda. Saat Pak Budi ini berangkat, tapi saat pulang, ini baru 1 jam perjalanan Pak Budi merasakan auranya kok dingin. Mungkin karena sore hari, suasana perbukitan tapi dinginnya itu beda. Dingin itu membuat bulu kuduknya Pak Budi itu berdiri sampai Pak Budi itu sempat merasakan kalau mobil yang dikemudikan itu setirnya tuh sangat berat. Pak Budi benar-benar merasa merinding, merasakan ketakutan dalam dirinya. Cuma karena di sebelah ada Pak Pur dan di belakang ada Pak Cahyo, Pak Edi, Pak Budi mencoba untuk tetap tenang, mencoba menghilangkan rasa takutnya saat Pak Budi fokus kembali. Di belakang salah satu penumpang yaitu Pak Dirman yang gagal ritual ini. Tiba-tiba dia itu seperti kerasukan dan kerasukannya itu seperti seekor babi. Suara ngoroknya tuh sangat jelek dan bukan hanya ngorok tapi tetap berubah secara fisiknya. Seolah-olah dia itu menjadi seekor babi. Dia merangkak, kaki dan tangannya tuh di atas jok di belakang. Nah, ini Pak Edi dan Pak Cahyo termasuk tak perlu kaget karena tiba-tiba Pak Dirman itu berubah seperti seekor babi. Suara ngoroknya sangat jelasnya dan Pak Edi ini mencoba menenangkan Pak Dirman yang kerasukan siluman babi. Mereka itu mencoba menengok ke belakang, dipegang tubuh, dipegang lengannya Pak Dirman. Tapi karena kekuatan energi gaib, Pak Edi dan Pak Cahyo gak kuat, dia terpental. Saat terpentalnya ini dia terduduk sembari menatap Pak Edi. Pak Edi ini kan yang tadi ditemui oleh Raja Siluman Babi. Ngapain itu melihat mungkin yang di dalam Pak Dirman itu adalah racunnya siluman. Pak Edi berusaha membaca mantra. Dibaca mantra ini sosok babi yang merasuki tubuh Pak Dirman seketika hilang. Saat ini tidak berselang lama Pak Dirman kembali dirasuki sosok ular. Sosok ular yang dirasakan oleh Pak Dirman itu semakin menjadi-jadi. Di dalam mobil, sementara Pak Budi yang angkat spion karena dia harus fokus ke jalan. Sebelum Pak Budi hendak memberhentikan mobilnya. Lanjutkan saja perjalanan, katanya. Pak Budi kembali fokus. Tapi matanya itu selalu melihat ke belakang karena melihat Pak Dirman yang dirasuki sosok ular ini. Pak Wawan itu melintas sama Pak Cahyo. Pak Cahyo baca mantranya. Barangkali itu beracun keseluruhan ular ini. Apa buruan ini Pak Pur dibaca mantra itu. Tapi sosok mulai kunjung diam-diam itu sangat ramah masuk ke bangku tengah itu. Saat membaca mantra dia itu seperti naik ke bangku tengah. Tubuhnya yang menggeliat-geliat seperti memegang leher. Pak Budi klakson seketika kaget. Saat itu Pak Edi dan Pak Saya berusaha untuk mengambil tangan Pak Dirman yang mencoba mengambil leher Pak Budi. Pak Budi kaget ini. Seketika itu langsung banting setir. Tanpa diduga setir yang dia kemudikan ternyata masuk ke dalam jurang dan itu adalah ingatan terakhir Pak Budi sebelum dia itu masuk ke jurang cadas. Sadarnya Pak Budi, dia sudah ada di dalam rumah sakit dan saat dia sandar itu sudah ada di istri dan anaknya.
Nampak buku-buku saya di mana, Bu? Papa sekarang di rumah sakit. Bapak ini sudah koma 7 jam. Bapak sudah pingsan dan itu ingatan terakhir Pak Budi sebelum dia itu sadar kembali. Setelah 7 jam lamanya dia di rumah sakit itu. Terakhir kali Pak Budi ini mengingat kejadian di dalam mobil saat Pak Budi sadar sudah ada istri dan anaknya. Nah, istrinya ini cerita tentang orang-orang yang dibawa oleh Pak Budi. Yang satu mobil. Istrinya Pak Budi itu cerita. Dari salah satu pihak kepolisian ia mendapati kabar kalau seluruh penumpangnya Pak Budi itu meninggal dunia. Kecuali Bapak, Pak Wawan meninggal. Pak Edi meninggal Pak dan Pak Dirman pun meninggal Pak. Pak Budi yang mendengar cerita istrinya mengatakan air mata. Nah, dalam keadaan dia menangis dia belum sadar kondisi fisiknya kalau ternyata kakinya itu juga sudah digigit. Sudah diperban dia merasakan ternyata kakinya itu sudah patah. Bapak mau kemana? Mukaku kenapa, Bu? Bapak kakinya patah saat Bapak dibawa oleh pihak kepolisian yang dibantu para warga. Papa itu kejepit, Bapak itu kakinya kejepit di bawah setir dan tubuh Bapak itu dan hanya tubuh Bapak yang keadaannya tidak apa-apa. Kaki Bapak itu sudah rusak remuk. Pak, Bapak yang kuat. Bapak sabar. Bapak harus kuat. Bapak harus bersyukur karena Bapak masih diberikan hidup. Pak Budi benar-benar merasa sedih, merasa sangat menyesali karena pekerjaan dia sebagai sopir rental yang di bawah ini. Dia tidak tahu kemana tujuan yang ternyata dia mengantarkan seluruh rombongannya ini melakukan ritual pesugihan dan kesimpulan dari Pak Budi karena salah satu pelaku yang di dalam mobil ini tidak ada restu dari istrinya. Dan mungkin itu penyebab meninggalnya seluruh rombongan pelaku ritual pesugihan itu. Kesimpulan, sampai saat ini tidak bisa apa-apa selain hanya duduk di atas kursi roda. Semoga dari kisah pengalaman Pak Budi ini yang seorang sopir rental ini menjadi pelajaran untuk kita, menjadi wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Bersama saya, Mbak Tukiem di channel Karam. Kali aja seram. Sampai jumpa kembali di cerita-cerita horor lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.